Nyaris diamuk warga saat berusaha menarik sepeda motor milik warga yang menunggak cicilan. Kalau kau ngambil kereta di merampok. Kericuhan dan adu mulut tidak terhindarkan saat kelompok juru tagih ini hendak mengambil sepeda motor milik warga. Atlet silat dari 23 perguruan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur meluruk kantor FIF cabang setempat. Aksi ini dipicu oleh ulah debt collector atau penagih hutang FIF yang merampas motor pesilat di... Halo, Assalamualaikum masyarakat cerdas hukum. Kita bersua lagi di Erika Channel, yaitu suatu sarana tempat penyuluhan hukum online ataupun penyuluhan hukum tidak langsung yang dilakukan oleh penyuluh hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kali ini saya Erika akan mengajak masyarakat cerdas hukum untuk mengingat kembali ataupun memperdalam lagi pengetahuan kita mengenai prosedur ataupun etika yang benar di mata perundang-undangan hukum kita terkait penarikan jaminan fidusia terhadap debitur yang mungkin gagal bayar, uang prestasi, ataupun cedera janji. Saat ini, untuk mengajukan kredit kendaraan bermotor bukanlah hal yang sulit. Pasalnya bisa kita temui di sekitar kita cukup banyak perusahaan pembiayaan ataupun leasing yang menawarkan jasa untuk memenuhi kebutuhan kita. Salah satunya adalah kredit kendaraan bermotor baik roda 2 ataupun roda 4. Sayangnya, tidak sedikit permasalahan di mana saat debitur menunggak angsuran beberapa bulan, disitulah kreditur yang dalam hal ini adalah lembaga pembiayaan ataupun leasing sering melakukan atau kita temui kadang-kadang di sekitar kita penarikan secara paksa terhadap barang jaminan yang saat itu ada di tangan debitur, baik melalui kekerasan fisik ataupun pengancaman. Dan hal itu dilakukan oleh debt collector yang memang telah ditunjuk oleh lembaga pembiayaan. Padahal jika kita pahami bersama di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999 sudah jelas-jelas melarang keras bagi kreditur untuk mengambil secara paksa barang jaminan fidusia yang berada di tangan debitur. Ditambah lagi pada tanggal 6 Januari 2020, Mahkamah Konstitusi pun telah mengeluarkan putusannya mengenai uang prestasi dan cedera janji antara debitur dan kreditur. Harapan saya, melalui tema kita kali ini, kita dapat meluruskan kebingungan ataupun kesalahpahaman yang ada di tengah masyarakat terkait penarikan jaminan fidusia yang berada di tangan debitur. Sehingga tidak ada lagi hak-hak yang terlanggar baik dari debitur maupun kreditur. Let's go! Fidusia merupakan salah satu jenis metode menjaminkan suatu barang untuk mendapatkan pinjaman. Jaminan fidusia dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Ilustrasi sederhananya adalah ketika misalnya Anda mengambil pinjaman dari bank, Anda lalu menyerahkan aset seperti rumah sebagai jaminan pembayaran. Secara kepemilikan, Anda sudah menyerahkannya kepada pihak bank, namun rumah itu tidak serta-merta langsung menjadi milik bank. Anda tetap menghuni dan menggunakan rumah tersebut seperti biasa. Namun, jika Anda tidak menyelesaikan pembayaran pinjaman, maka rumah itu bisa menjadi milik bank sepenuhnya. Begitu juga dengan pembiayaan kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4 yang dibiayai oleh leasing atau lembaga pembiayaan. Di dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 130 tahun 2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan melarang untuk perusahaan pembiayaan melakukan penarikan benda jaminan fidusia kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Kantor pendaftaran fidusia ini maksudnya adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jika masih ada yang nekat melanggarnya, maka dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan tersebut berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha. Selain itu, perampasan terhadap objek fidusia tanpa sertifikat jaminan fidusia juga berpotensi dijerat ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum atau tindak pidana pemaksaan dan ancaman perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 365 KUH Pidana.
Dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Pasal 15 Ayat 1 mengatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Tertulis, jika debitur cedera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak hukum untuk menjual objek fidusia. Dalam praktiknya, seringkali menimbulkan berbagai persoalan hukum terkait penerapan sita eksekutorialnya. Sering ditemui pihak kreditur menggunakan jasa penagihan debt collector yang secara sepihak menyatakan debitur telah berbuat ingkar janji dan akibatnya dilakukanlah sita eksekutorial dengan cara-cara memaksa atau cara-cara yang tidak manusiawi. Dalam putusan nomor 18 tahun 2019, Mahkamah Konstitusi menyatakan kreditur atau leasing tidak bisa lagi secara sepihak mengeksekusi atau menarik objek jaminan fidusia hanya berdasar sertifikat jaminan fidusia saja. Eksekusi sepihak oleh kreditur tetap bisa dilakukan asalkan debitur mengakui adanya cedera janji atau wan prestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusianya. Namun apabila yang terjadi sebaliknya, maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian, hak konstitusionalitas antara debitur dan kreditur terlindungi secara seimbang. Perusahaan leasing juga harus membekali para debt kolektornya berupa sertifikat dan dokumen yang membuktikan nasabah melakukan wan prestasi atau cedera janji. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan mengatakan pegawai dan atau tenaga ahli daya perusahaan pembiayaan yang menangani fungsi penagihan dan eksekusi agunan wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Pembiayaan yang terdaftar di OJK. Yang masih nekat menggunakan jasa debt collector tanpa sertifikat akan berdampak loh bagi perusahaannya. Salah satunya sanksinya berujung pada pencopotan direksi hingga ditutupnya perusahaan. Kemudian dalam rangka eksekusi fidusia, Kapolri sendiri sudah mengeluarkan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Meskipun Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, namun kewenangan tersebut tidak termasuk melakukan upaya paksa dalam hal debitur tidak secara sukarela menyerahkan benda objek jaminan yang dikuasainya. Si pemilik benda tetap harus meminta bantuan kepada pengadilan atau pihak yang berwenang. Diharapkan agar seluruh masyarakat cerdas hukum agar membaca lebih detail lagi setiap perjanjian kredit, karena masih banyak loh masyarakat yang kurang memahami isi perjanjian lantaran sudah tergiur dengan kendaraan atau barang yang dibelinya. Saat ini juga perusahaan pembiayaan atau leasing semakin selektif dalam memberikan pembiayaan, seperti memperketat manajemen risiko, lebih mempertahankan kualitas dengan debitur yang potensial, dan berakhirnya pemberian DP yang rendah agar terhindar dari jebakan debitur sontoloyo, yaitu mereka yang tidak mau membayar hutangnya tapi masih tetap ingin menguasai kendaraannya yang belum lunas dibayar. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa di episode penyuluhan hukum online lainnya. Bye. Salam cerdas, salam pembaharuan, dan Kumham pasti.